Halo guys, kalian tahu nggak? Kalau pendidikan di Indonesia itu buruk seburuk-buruknya. Kenapa saya seperti itu? Karena pendidikan kita masih belum bisa menjawab tantangan zaman. Kita masih berkutat di pelajaran-pelajaran teori-teori yang kuno. Nanti yang notabene teori-teori tersebut tidak relevan dengan apa yang akan murid itu kerjakan setelah sekolah. Jadi buat apa kita belajar hal-hal yang tidak penting untuk kehidupan murid-murid, pelajaran-pelajaran yang kuno, yang membosankan, yang tidak relevan, itu yang diajarkan di sekolah. Dan itu yang harus dirubah, dirombak secara drastis. Makanya sekarang karena kita belajar hal-hal yang tidak penting, otak kita itu buntu. Susah untuk berpikir kritis. Bukan mengajarkan cara murid berpikir kritis, logika, cara kreatif, tapi murid dipaksa berpikir dalam konteks yang sama dengan pelajaran yang membosankan, karena notabene-nya manusia itu memiliki keunikannya masing-masing. Ada yang jago dalam hal kesenian, jago dalam bernyanyi, jago dalam mungkin mesin, teknologi, dan lain sebagainya. Dan itu tidak dimanfaatkan oleh sekolah, oleh pendidikan di Indonesia. Makanya saya mengatakan bahwa pendidikan di Indonesia itu buruk, seburuk-buruknya. Karena tidak bisa menjawab tantangan zaman. Yang notabene sekarang itu kita berada di era disrupsi, perubahan secara besar-besaran. 80% pekerjaan manusia itu sudah mulai akan digantikan oleh robot, AI, dan teknologi yang akan datang. Teknologi mau tidak mau pasti akan berubah ke yang lebih canggih, dan maka pendidikan pun juga harus berubah yang lebih relevan, yang lebih maju, bukan pelajaran-pelajaran kuno yang diajarkan. Dan kualitas guru juga harus diperbaiki, cara mengajarnya, karena notabene manusia itu memiliki keunikan masing-masing, maka guru juga harus bisa melihat potensi para murid. Ini bisa jadi apa, ini bisa jadi apa. Dan itulah yang harus dilakukan. Dan yang mirisnya lagi, para pendidik itu di Indonesia tidak dihargai. Dihargai kecil harganya. Tidak dihargai, gajinya kecil, bahkan secara marwah saja itu masyarakat memandang rendah guru dipandang rendah di sosial karena gajinya kecil, karena ya kualitas cara mendidiknya itu juga tidak bagus. Dan itulah yang harus diperbaiki semua. Dan pemerintahnya juga agak lain juga. Pemerintah mengutamakan hal-hal yang bukan pendidikan anggarannya. Dari segi anggaran, pemerintah fokus pada hal-hal yang tidak relevan. Bagaimana kita bisa maju kalau anggaran pendidikan kita nomor 1 dari belakang? Kalau negara kita mau maju, otomatis anggaran pendidikannya itu harus ditambah. Kita harus menghargai nama pendidikan, karena pendidikan itu adalah proses orang belajar menjadi manusia yang manusia. Kita bahas dulu sedikit pendidikan. Pendidikan kan adalah proses belajar orang dari tidak tahu menjadi tahu, tidak bisa menjadi bisa, tidak terampil menjadi terampil, dari yang buruk menjadi lebih baik karakternya. Nah, itulah tujuan pendidikan. Tapi notabene-nya kita lihat banyak netizen yang lebih terkenal, omongan yang tidak bagusnya daripada yang bagusnya. Bahkan tidak dihargai para orang yang memiliki inovasi. Bahkan dihujat sama netizen itu yang goblok, tidak punya otak. Tidak punya otak tapi tidak dipakai. Kok bisa ada orang yang bisa ada inovasi tapi tidak dihargai? Ini gimana konsepnya ini? Justru malah yang rame
itu joget-joget gak jelas, pembodohan, itu yang rame. Nah, itu yang jadi permasalahan karena media sosial kita itu masih ditunggangi sama orang-orang asing. Nah, orang-orang asing saya itu masih membatasi penggunaan media sosial ke arah yang lebih baik. Tapi kita malah tidak membatasi. Pemerintah kita tidak membatasi media sosial kita. Makanya media sosial kita itu kebanyakan pemberitaannya, apa yang kita konsumsi itu kebanyakan negatif dari positifnya. Gimana kita bisa maju kalau kita selalu mengkonsumsi hal-hal yang negatif, yang viral-viral yang negatif? Itulah perlunya kita. Itulah perlunya pendidikan. Karena pendidikan itu adalah ujung tombak kalau mau Indonesia maju. Karena kalau SDM Indonesia maju, terampil, dari tidak bisa menjadi bisa, inovasi, kreatif, dan sebagainya, pasti kita jadi negara maju. Tapi notabene sekarang kita terbelakang, teknologi kita masih sama asing lah. Bahkan kendaraan bermotor kita masih impor. Kita belum bisa bikin sendiri. Notabene kita sekolah-sekolah atau kampus-kampus memiliki jurusan mesin kendaraan bermotor, tapi kita tidak bisa membuat kendaraan bermotor. Itu gimana? Itu yang dipertanyakan. Dan seharusnya kalau kita bisa berkembang dari pendidikan, harusnya bisa dong membuat motor sendiri, membuat aplikasi sendiri, aplikasi Facebook, YouTube, Google, bahkan membuat AI sendiri. Itu yang diperlukan, bukan malah hal sebaliknya. Itulah mirisnya. Kita itu pendidikannya masih berkutat pada yang namanya formalitas, yang tidak formal. Dalam artian apa? Guru-guru itu masih kayak mengutamakan yang namanya nilai. Kenapa bisa mengutamakan nilai? Supaya akreditasinya tinggi. Kalau akreditasinya tinggi, otomatis sekolah ini terlihat pintar. Yang notabene muridnya belum tentu pintar. Nilainya saya pintar, tapi muridnya kualitasnya goblok. Jadi kayak dimanipulasi apa-apa itu. Ini yang jadi formalitas yang tidak formal. Itu yang dirubah semua. Dan pendidikan di Indonesia itu terlalu standarisasi. Murid-murid harus sama semua seragamnya. Rambutnya harus pendek. Itu gimana konsepnya? Orang mau pintar tapi harus pendek rambutnya. Bukannya ada sejarah yang mengatakan orang-orang dulu yang rambutnya panjang goblok semua. Yesus goblok. Nabi Muhammad atau The Beatles atau orang-orang bikin piano, Beethoven dan sebagainya yang gondrong. Apa mereka goblok semua? Yang gondrong itu, kenapa nggak boleh gondrong murid-murid? Itu yang jadi lucu sekali. Sebenarnya penampilan ya simple saja, yang penting enak dilihat. Kenapa kita harus sama semua pakaiannya, bajunya dan sebagainya? Kenapa harus seragam? Kenapa nggak pakai pakaian saja yang kreatif kah? Orang bisa berkreasi. Kreativitas itu yang penting. Bukan harus distandarisasi sama semua. Ya mungkin itu yang jadi keluhan gua hari ini tentang pendidikan di Indonesia itu yang buruk, yang harus dirubah. Yang harusnya pendidikan itu untuk sarana kita berinovasi, tapi kita dipaksa untuk tidak berinovasi. Sekian dari saya, Alif Abdurrahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.